Halo, selamat datang di kelas matematika peminatan. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran di sifat-sifat bilangan berpangkat. Jadi kali ini Ibu akan mereview tugas yang sudah kalian kerjakan. Oke, pertanyaan pertamanya itu adalah jika nilai P sama dengan 2, Q sama dengan 3, dan R sama dengan 5, hasil dari P pangkat 2, Q pangkat 2, R pangkat negatif 1, per P pangkat negatif 2, Q kali R pangkat 2 adalah... Oke, ini dia pembahasannya. Jadi ada dua cara. Cara yang pertama itu kalian bisa menyederhanakan dalam bentuk variabel. Nah, sini kita ingat lagi bentuk A pangkat M per A pangkat N itu adalah A pangkat M dikurangi N. Jadi jika basisnya sama, pangkat tinggal dikurangi. Oke, sini ada basisnya P, ada basis Q, dan ada basis R karena pembagian pangkat dikurangi. Oke, P-nya pangkatnya adalah 2 dikurangi negatif 2. Jadi dia kayak gitu caranya. 2 dikurangi negatif 2. Q pangkat 2 dikurangi 1. Nah, di sifat sebelumnya, di penjelasan sebelumnya, Ibu sudah menyatakan bahwa yang dikurangi harus lebih dari yang mengurangi. Hal ini bertujuan agar pangkatnya positif. Maka R-nya ini bukan dibawa ke atas, tapi kita biarkan dia di bagian penyebut. Jadi kalian peroleh R pangkat 2 dikurangi negatif 1. Sehingga kalian peroleh P pangkat 4 kali Q per R pangkat 3. Kemudian selanjutnya kita ganti nilai P dengan 2, Q dengan 3, dan R dengan 5. Sehingga diperoleh P-nya ganti dengan 2, jadi 2 pangkat 4 kali ini Q, berarti Q-nya 3, R-nya 5. Kemudian 2 pangkat 4 itu nilainya 16. 16 kali 3 itu 48, sedangkan 5 pangkat 3 nilainya 125. Oke. Ini selanjutnya, cara yang kedua, kalian bisa langsung ganti variabel P, Q, R di sini dengan nilai yang sudah diketahui di soal. Oke, kemudian nanti kita bisa sederhanakan. Oke, kita ganti P-nya dengan 2, Q-nya dengan 3, R-nya dengan 5. Kemudian kita berlakukan lagi sifat jika basisnya sama, pangkat tinggal dikurangi untuk pembagian. Nah, makanya ini kan P-nya basisnya 2, sehingga diperoleh 2 pangkat 2 dikurangi negatif 2 kali 3 pangkat 2 dikurangi 1. Jadi kalau dia tidak ada nilai pangkatnya, berarti ini pangkatnya 1. Kemudian yang berpangkat 2 itu hanya R-nya. Si Q di sini dia di penyebut berpangkat 1. Nah, kemudian nih R-nya seperti tadi, Ibu biarkan di penyebut agar dia berpangkat positif. Oke, selanjutnya nanti kalian akan peroleh hasil yang serupa dengan cara nomor 1. Ini 2 pangkat 4 kali 3 per 5 pangkat 3. Sehingga diperoleh 48 per 125. Oke, pertanyaan yang kedua itu adalah nilai dari 5 kali 7 pangkat 5 kali 4 pangkat 7 per 10 kali 14 pangkat 5. Nilainya adalah... Oke, jadi caranya ini gunakan dulu sifat A pangkat M per B pangkat M sama dengan A per B pangkat M. Sehingga nih untuk bentuk yang ini, kan karena sama pangkat di luarnya, bisa kita tuliskan 5 kali 7 per 10 kali 14 pangkat 5 kali 4 pangkat 7. Karena dia milik penyebut, jadi bisa kita tuliskan seperti bentuk ini. Oke, kemudian 5 dengan 10 bisa kita sederhanakan, 7 dengan 14 juga bisa disederhanakan. Sehingga kalian peroleh hasil penyederhanaannya 2 dengan 2 kan. 2 kali 2 itu 4. Maka ini diperoleh 1/4 pangkat 5 kali 4 pangkat 7. Ingat sekarang 1 dipangkatkan bilangan berapapun hasilnya tetap 1. Nah,
Sehingga kalian peroleh kan 1 kali 4 pangkat 7, 4 pangkat 7 dibagi 4 pangkat 5. Itu hasilnya 4 pangkat 7 dikurangi 5. Ini pembagian lagi basis dikurangi. Kalian peroleh 4 pangkat 2, nilainya 16. Nah, di bagian sini ke bagian ini, ingat lagi bentuk ini. Jadi tapi dia mulai dari kanan ke kiri. Kayak kalian peroleh masing-masing dipangkatkan 5. Oke, untuk soal yang ketiga, bentuk pangkat positif dari P pangkat negatif 1, Q pangkat 2, R pangkat 3 per P pangkat 3 kali Q pangkat negatif 2 kali R pangkat negatif 2 adalah, oke, ini juga ada 2 cara. Cara yang pertama, kalian sederhanakan dulu bentuk dalam kurung. Jadi kita kerjakan dulu bagian dalam di sini. Oke, ini kalian peroleh. Ini kan kalau basisnya sama, pembagian tinggal pangkatnya dikurangi. Oke, ini Q pangkat 2 dikurangi negatif 2. R pangkat 3 dikurangi 1. P pangkat 3 dikurangi negatif 1. Nah, P-nya kita biarkan di bagian penyebut agar pangkatnya positif. Oke. Nah, sehingga kalian peroleh Q pangkat 4 kali R pangkat 2 per P pangkat 4 dipangkatkan negatif 2. Nah, ingat lagi sifat A per B pangkat negatif M itu sama dengan, jadi yang dalam kurung dia balik, jadi B per A pangkat M. Oke, ini penyebutnya kan P pangkat 4 ya, jadi pembilang di sini. Kemudian pembilangnya Q pangkat 4 kali R pangkat 2 itu jadi penyebut. Kemudian dipangkatkan 2. Kita gunakan lagi sifat A pangkat M kali N itu sama dengan A pangkat M kali N. Oke, sehingga kalian peroleh P pangkat 4 kali 2, Q pangkat P kali 2, Q pangkat 4 kali 2, R pangkat 2 kali 2. Sehingga kalian peroleh P pangkat 8 per Q pangkat 8 kali R pangkat 4. Oke, ini cara kedua. Kita sederhanakan dari bentuk terluarnya. Oke, ini berdasarkan sifat A per B pangkat negatif M itu sama dengan B per A pangkat M. Sehingga ini tinggal dibalik, penyebutnya si P pangkat 3, Q pangkat negatif 2 kali R itu jadi pembilang P pangkat 3 nih. Kemudian P pangkat negatif 1, Q pangkat 2, R pangkat 3 itu jadi penyebut di bagian sini. Kemudian di sini pangkatnya jadi positif menurut sifat ini ya. Oke, selanjutnya kalian bisa pakai lagi sifat A per B pangkat M itu sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Sehingga penyebutnya dipangkatkan 2. Nih, penyebutnya pangkat 2, pembilang juga dipangkatkan 2 masing-masing. Nah, kita ingat lagi sifat ini. A pangkat M dipangkatkan N itu sama dengan A pangkat M kali N. Nih, bentuknya kayak gini. Masing-masing kalian kali 2. Sehingga kalian peroleh P pangkat 6, Q pangkat negatif 4, R pangkat 2, P pangkat negatif 2, Q pangkat 4, R pangkat 6. Nah, selanjutnya, ingat lagi sifat. Kalau basisnya sama, pembagian pangkat tinggal dikurangi. Ini kan ada P, ini ada P, ini juga ada P. Kalau dikurangkan, nih hasilnya nanti P pangkat 8. Dan Q juga sama. Atas sama bawah dikurangkan pangkatnya. Sehingga kalian peroleh Q pangkat 8. R-nya juga sama. Nih, biar dia tetap positif, kalian taruh di penyebut. Sehingga kalian peroleh P pangkat 8 per Q pangkat 8 kali R pangkat 4. Oke. Ini soal yang terakhir dari tugas yang Ibu berikan. Di sebuah desa terpapar pandemi COVID-19. Pada hari pertama terdapat 3 orang terjangkit. Bila dari setiap orang menularkan kepada 3 orang lainnya setiap harinya, dan yang sudah menularkan tidak menularkannya lagi, maka banyak orang yang terjangkit COVID-19 sampai hari ke-14 adalah, oke, ini misalkan ada 3 orang awalnya hari pertama. Nah, kemudian 1 orang ini kan dia menularkan kepada 3 orang nih. Sehingga kalau ada 3 orang di hari pertama,
Di hari kedua ada 9 orang yang terjangkit. Di hari ketiga nih masing-masing lagi menularkan ke 3 orang. Ini ke 3 orang. Jadi maksudnya tidak menularkan lagi, ini tidak lagi menularkan ke yang lain. Berhenti dia setelah menularkan ke sini ke 3 orang. Sekarang ini 3 orang ini menularkan lagi ke 3 orang lainnya. Dan seterusnya. Nih, di hari ketiga kalian akan peroleh ada sebanyak 27 orang yang terjangkit. Nah, nih hari pertama ada 3 orang. Hari kedua itu ada 9. 9 ini kalau kita nyatakan kan 3 pangkat 2. Di hari ketiga ada 27. 27 ini bisa dinyatakan sebagai 3 pangkat 3. Nah, sehingga kalau ditanya hari ke-14, sudah tinggal dipangkatkan saja. 3 pangkat 14. Jadi di hari ke-14 itu ada 4.782.969 orang yang terjangkit COVID-19 di desa tersebut. Nah, kayak gitu dia. Ini pengurangan aja. Oke, itu review dari Ibu. Terima kasih.